Nah, sekarang pokok bahasan berikutnya adalah sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa kita harus hafalkan ini ya ini. Nah, ini yang namanya sudut-sudut istimewa itu hanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 ya. Jadi 0, 30, 45, 60, 90. Ini sudut-sudut istimewa cuma ini aja. Nah, terus ini urutannya kan saya sudah katakan dari awal. Ini urutannya sudah terurut, tidak boleh diacak-acak lagi. Sinus, kosinus, tangen, kotangent, sekan, kosekan. Cara ngafalinnya untuk yang 0 derajat ya. Cara ngafalinnya pokoknya begini, dari kiri ke samping kanan, dari kiri ke kanan ya. 0, 1, 0, tak terhingga, 1, tak terhingga. Terus untuk yang 30 derajat, setengah, setengah akar 3, 1/3 akar 3, akar 3, 2/3 akar 3, 2. Terus untuk 45, setengah derajat, setengah akar 2, setengah akar 2, 1, 1, akar 2, akar 2, dan seterusnya begitu ya. Jadi ngafalinnya dari kiri ke kanan gitu. Kalau ditanya berapa cos 30 derajat? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berapa sin 60? Sin 60 adalah setengah akar 3. Berapa sekan 45? Sekan 45 adalah akar 2. Kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini hafalan sudut-sudut istimewa ini wajib dihafal gitu ya. Terus bagaimana kalau yang sudutnya 180 derajat dan 270 derajat ya. 180 derajat dan 270 derajat. Nah, ini perhatikan. Jadi gini. Cara ngafalin yang untuk yang 180 derajat dan 270 derajat. Begini caranya. Lihat. Kan yang tadi sudut-sudut istimewa itu hanyalah dari 0 sampai 90 kan, dari 0 sampai 90 ini nih. Sudut istimewa itu yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu sudut istimewa. Nah, terus bagaimana yang sudut yang lainnya yang kayak 180, 270 menentukan nilainya itu, menghafalkannya itu nggak perlu dihafal. Yang untuk yang 180 dan 270 itu nggak perlu dihafal. Cara ngingetinnya gini, 180 itu ingetin aja dia berlawanan dengan 0 derajat ya. Dia berlawanan dengan 0 derajat. Berarti kalau di 0 derajat nilainya positif, maka di 180 derajat nilainya negatif gitu ya. Nah, misalkan cos 0 derajat berapakah cos 180 derajat? Misalkan ya. Cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu berapa sih gitu kan? Ingetinnya di 0 derajat. Di 0 derajat lihat cos 0 derajat. Cos 0 derajat adalah 1. Berarti untuk cos 180 karena 180 itu berlawanan dengan 0 derajat, maka dia nilainya berlawanan jadi min 1 gitu ya. Jadi tinggal tambahin minus aja gitu. Jadi kalau di 0 derajat nilainya positif, maka di 180 derajat nilainya negatif gitu. Nah, terus untuk sin 180-nya berapa? Sin 180 adalah, ingetin sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. Sin 0 derajat adalah 0. Berarti kalau sin 180 min 0 dong. 0 nggak boleh minus. 0 nggak ada plus, nggak ada minus. Dia netral ya. Jadi 0 ya 0 aja gitu. Jadi sin 180 adalah ingetinnya sin 0 derajat. Sin 0 adalah 0, maka sin 180 seharusnya min 0, tapi karena 0 nggak ada minus atau nggak ada positif juga, maka tetap aja 0 dia karena netral ya. Nah, begitupun juga dengan nilai untuk 270 derajat itu ngingetinnya di 90 derajat. Jadi yang 90 derajat nilainya positif, maka di 270 nilainya negatif gitu ya. Nah, coba misalkan tangen berapa ya? Kotangen 100 misalkan tangen 270 derajat. Tangen 270 derajat ngingetinnya di tangen 90. Tangen 90 itu berarti ini tangen 90 derajat, tak terhingga. Tak terhingga berarti lawan dari tak terhingga adalah min tak terhingga. Jadi tangen 270 derajat adalah min tak terhingga gitu. Tinggal tambahin minus ya. Nah, itu ya, jadi disinilah nih ini tabel-tabel yang untuk yang 180 dan 270 derajat. Nah, jadi ini yang wajib dihafalkan yang ini. Kalau yang ini dia
kita akan akan paham sendiri, kita akan hafal sendiri tanpa harus menghafal. Yang penting kita sudah mengerti posisinya. Untuk 180 derajat, oh dia berlawanan dengan 0 derajat, ingetin aja di 0 derajat gitu kan nilainya. Nah berarti nanti nilainya adalah lawannya, tinggal tambahin minus. Terus untuk yang 270 derajat, ingetin aja di 90 derajat gitu ya, ini sama, tinggal tambahin minus aja. Nah gitu, jadi ini maksudnya ini 0 berlawanan dengan 180, ini ada lawan kayak gini, tadi barusan udah dijelasin begitu ya. Nah sekarang bagaimana cara menghitung nilai trigonometri ya. Jadi kita sekarang masuk ke pokok bahasan cara menghitung nilai trigonometri ya. Menghitung nilai trigonometri ini bisa kita lakukan dengan dua bentuk ini gitu ya. Ada bentuk x min alfa, ada bentuk x plus alfa ya. Nah, kedua bentuk ini harus kita ketahui. Maksudnya kita harus bisa dua-duanya gitu ya. Bisa dua-duanya. Jangan ini doang, pengen yang bentuk x min alfa aja deh. Terus ini enggak gitu. Jangan. Jadi dua-duanya harus bisa gitu. Nah, untuk bentuk x min alfa ini dari kuadran 1 2 3 4-nya itu cara ngafalinya itu BT. Maksudnya BT itu apa sih? Berubah, tidak berubah, berubah, tidak berubah. Jadi ini BT gitu ya. Kalau bentuk x plus alfa kebalikannya TB gitu ya. Nah, maksud dari kata berubah itu apa sih? Maksud dari kata berubah itu? Maksud dari kata berubah itu ini maksudnya sinus berubah jadi kosinus, kosinus berubah jadi sinus gitu ya nih. Pokoknya sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus. Nah, terus tangen berubah jadi kotangen, kotangen jadi tangen, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Jadi ini maksudnya berubah tidak berubah itu ya. Nah, lalu untuk memahaminya kita langsung ke contoh berikut ya. Tentukan nilai dari cos 120 derajat, sin 150 derajat dan seterusnya ini ya. Ini kita disuruh menentukan nilai dari trigonometri dari sudut-sudut berikut ya. Nah, sebelum kita menjawab ini semuanya, kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa ya kan. Terus berikutnya gunakan bentuk x min alfa atau x plus alfa, lihat perubahannya, tentukan tanda plus ataukah minus, dilihatnya dari soal bukan dari perubahan. Langsung kita jawab untuk yang poin A ya. Untuk yang poin A itu adalah cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat. Nah, pertama-tama lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih. Ini kan 0 derajat. 0 ya ini 0 derajat. Terus ini 90, 180, 270. Nih. 120 derajat ada di kuadran berapa sih? Gitu kan? Kan muternya dari sini ya, dari 0 ya. Dari 0 berarti dari sini ke sini berarti dari sini ke sini kan 90 derajat. Berarti 120 derajat berarti ngelewatin di sini, jatuhnya tepat di sini ya, di antara 90 dan 120 derajat. Berarti ini 120 derajat ada di sini. Gitu. Nah, ini berarti kita udah mengetahui nih langkah pertama, lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa. Berarti si 120 derajat itu ada di kuadran kedua. Di antara kuadran kedua itu dipagari oleh atau dibatasi oleh 90 derajat dan 180 derajat. Berarti kalau kita menggunakan bentuk x min alfa, nih, bentuk x min alfa nih, berarti si 120 derajat itu berarti jadinya apa? Cos kan kalau sudut berkurang itu berarti kan ini di kuadran 2, 120 derajat. Kalau sudut berkurang itu berarti si 180 berkurang berarti begini, berkurang 180 berkurang berapa? Kalau yang bentuk x plus alfa berarti 90-nya bertambah berapa, begitu kan? 90 bertambah berapa? Nah,
Berarti kalau pertama X min alfa dulu ya. X min alfa berarti 120 itu adalah 180 dikurangi oleh berapa? 60 derajat kan, supaya jadi 120 ya. Kan 180 dikurangi 60 jadi 120. Nah, berarti barulah nanti sama dengan ngikutin langkah berikutnya. Sekarang kalau misalkan bentuk X plus alfa, kalau cos 120 derajat, kalau kita menggunakan bentuk X plus alfa berarti cos plus alfa berapa ditambah berapa? Berarti 90-nya ditambah 90 ditambah berapa tuh? 90 ditambah 30 ya, 30 derajat. Berarti cos 90 ditambah 30 derajat. Nah, itulah bentuk-bentuk X min alfa, X plus alfa itu begitu ya. Nah, terus langkah berikutnya apa ini? Tadi udah lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa, udah. Terus gunakan bentuk X min alfa dan X plus alfa, udah ya kan? Ini X min alfa atau X plus alfa. Terus lihat perubahannya. Coba kita ikutin yang bentuk X plus alfa dulu ya. Bentuk X plus alfa. Lihat bentuk X plus alfa, ini bentuk plus di kuadran kedua. Bentuk X plus alfa. Nah, bentuk X plus alfa di kuadran kedua. Oh, berubah. Cos berubah jadi apa? Cos itu berubah jadi cos itu berubah jadi sinus. Kan sinus berubah jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangen jadi kotangin, kotangin jadi tangen gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti si kosinus ini berubah jadi sinus. Sinus dari siapa? Dari 30 derajat. Nah, jadi yang dipakai adalah sudut sudut kecilnya ini. Kalau ini nggak diapa-apain, nggak dipakai. Pokoknya ini diabaikan. Kenapa? Karena ini sudut pembatas. Sudut pembatasnya di sini itu pokoknya diabaikan ya. Sudut pembatas itu siapa aja sih? Sudut pembatas itu 0, 90, 180, 270, 360. Nah, itu sudut-sudut pembatas gitu ya. Sudut pembatas itu diabaikan. Yang dipakai adalah sudut kecilnya di sini. Jadi sin 30 derajat. Nah, terus langkah berikutnya adalah udah lihat perubahannya udah. Nah, terus tentukan tanda plus kah ataukah minus. Tentukan tanda plus ataukah minus dilihatnya dari soal, bukan dari perubahannya. Nah, gitu. Lihat. Nah, ini udah kita tinggal menentukan tanda plus atau minus. Nah, menentukan tanda plus atau minus dilihat dari soal. Di soalnya kosinus. Bukan dari perubahannya, kan berubah jadi sinus. Ini di soalnya kosinus. Kosinus di kuadran kedua ya, kosinus di kuadran kedua, ini kan kuadran kedua. Kosinus kuadran kedua plus apa minus? Oh, ternyata minus. Berarti minus gitu kan. Nah, kenapa? Kan kita dari sebelumnya kan yang kita hafalkan itu di kuadran 1 siapa yang positif, kuadran 2 siapa yang positif, 3, 4 siapa yang positif. Cara ngapalinya semua singa tangannya kosong. Di kuadran 1 semua mua positif ya. Kuadran 1 semua mua positif, kuadran 2 singa yang positif. Singa berarti sinus dan temannya sinus adalah kosekan. Singa ya kan? Ini nih saya itu lagi ya. Saya ulangi lagi. Nih tuh. Semua singa tangannya kosong nih. Berarti di kuadran 1 semua yang positif, kuadran 2 sinus dan kosekan yang positif kan gitu ya. Nah, kan sinus itu bertemannya dengan kosekan gitu ya. Nah, gitu. Berarti di kuadran 2 tadi, berarti di kuadran 2 ini ya, nilai kosinusnya di kuadran 2 adalah negatif gitu. Jangan mentang-mentang cos berubah jadi sinus, terus kita ngelihat perubahannya itu berubah jadi sinus di kuadran 2 adalah positif. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Menentukan tanda plus minus itu dilihat dari soal. Di soalnya adalah kosinus ya. Kosinus di kuadran kedua itu adalah negatif. Begitu caranya ya. Begitu. Kosinus di kuadran kedua adalah negatif. Nah, terus sama dengan berarti tinggal tentukan nilainya. Nilai sinus 30 berapa sih? Sinus 30 waktu kita hafalan sudut simewak kita. Sinus 30 adalah setengah. Berarti min setengah. Ya, ini hasilnya. Sekarang bagaimana dengan cara yang bentuk X min alfa? Apakah sama nilainya? Harus sama, ya kan? Harus sama. Nah, berarti cos kalau bentuk X min alfa ya. Nah, coba kita ulangi lagi ya.
Pertama-tama apa tadi? Lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa. Udah, sudutnya dia ada di kuadran kedua nih. Terus gunakan bentuk X min alpha atau X plus alpha. Udah, kita gunakan bentuk X min alpha yang ini. Kalau yang tadi yang bawah, yang ini bentuk X plus alpha. Nah, terus kedua, lihat perubahannya. Lihat perubahannya, coba. Ini kan bentuk X min alpha. Bentuk X min alpha. Ini bentuk X min alpha di kuadran kedua berubah apa tidak? Oh, tidak berubah. Tidak, kosinus tetap cos ya, berarti cos tetap cos. Ya, cos tetap cos. Nah, kalau yang tadi kan ini bentuk X plus alpha. Bentuk X plus alpha di kuadran kedua ini, bentuk X plus alpha di kuadran kedua itu berubah, makanya kosinus berubah jadi sinus gitu ya. Tapi kalau bentuk X min alpha ini di kuadran kedua, ini bentuk X min alpha di kuadran kedua itu tidak berubah. Kosinus tetap cos. Cos dari berapa? Cos dari 60-nya. Jadi lagi-lagi yang dipakai adalah sudut yang kecilnya ini, sudut terkecilnya ini ya. Jangan menggunakan sudut pembatas gitu. Pokoknya sudut pembatas diabaikan. Ini adalah cos 60 derajat nih. Jadi yang dipakai, ingat, yang dipakai sudut yang kecilnya ini. Berarti cos 60. Nah, terus tadi udah lihat perubahannya, tidak berubah, udah cos tetap cos. Terus tentukan tanda plus ataukah minus dilihatnya dari soal. Nah, di soal adalah cos. Cos di kuadran kedua, nih cos 120 ya. Cos di kuadran kedua itu nilainya negatif. Berarti ini adalah minus cos 60 derajat ya. Nah, sekarang tinggal tentukan nilainya. Cos 60 berapa sih? Cos 60 adalah nih cos 60 derajat, berarti setengah. Berarti minus setengah. Nah, hasilnya sama kan? Berarti bentuk X min alpha dan bentuk X plus alpha itu menghasilkan nilai yang sama. Itu. Nah, sekarang nomor B. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor nomor ini aja ya, nomor D ya. Nomor D saya bahas. Nomor D, lihat sin min 30. Sin min 30. Sin min 30 berarti coba kalau minus 30 kan sudutnya negatif nih. Ingat, kalau sudutnya negatif itu dia muternya kemana? Kita ini dulu. Ini 180, 270 derajat. Nih, kalau sudutnya negatif kan minus 30, muternya kemana? Kan kalau sudutnya positif kan muter ke atas, kalau negatif muter ke bawah. Dia berarti min 30 kan segini nih. Berarti ini minus 30. Minus 30 berarti jatuhnya di kuadran keempat ya, minus 30 derajat ini. Di kuadran keempat berarti jadi ini kalau kita disuruh menentukan sinus sudut yang negatif, sudutnya itu harus dipositifkan dulu. Positifnya berapa? Nah, positifnya itu kita ambil sisanya. Sisa dari ini berapa gitu kan? Kan ini satu putaran penuh 360. Udah diambil aja sisanya berapa ini? Oh, sisanya adalah 330 derajat. Jadi gini. Sisanya 330 derajat. Ya. Nah, berarti sin min 30 sama aja dengan sinus 330 derajat gitu. Nah, jadi tugas kita adalah di sini. Menentukan nilai sinus. Jadi sinus 330 derajat sama dengan berapa? Nah, kita kayak tadi lagi aja, kita mau menggunakan X min alpha atau X plus alpha gitu kan? X min alpha atau X plus alpha, coba kita gunakan X plus alpha dulu deh, misalkan ya. Misalkan kita X plus alpha. Nah, bentar. Kita lihat dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkah tadi apa? Langkah-langkahnya adalah nih. Langkah-langkahnya adalah nih. Lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa, ya kan? Lihat letak sudut ada di kuadran berapa. Oh, ternyata 330 derajat ini adanya di kuadran 4 ya, adanya di kuadran 4. Nah, di kuadran 4. Nah, terus langkah kedua, gunakan bentuk X min alpha atau X plus alpha. Oh, saya maunya X plus alpha dulu deh gitu kan. X plus alpha berarti kalau X plus alpha berarti sinus kalau di kuadran 4 itu kan dibatasi oleh
dibatasi oleh 360 derajat dan 270 derajat. Kalau menggunakan X plus alpha berarti siapa ditambah siapa nih? Berarti kalau X plus alpha itu 270 ditambah sekian kan gitu ya. Jadi dari 270 nambah sekian. Tapi kalau X min alpha itu dia dari 360 dikurangi sekian kan? 360 dikurangi sekian. Ya udah berarti sin kalau kita gunakan X plus alpha berarti sin 270 ditambah berapa supaya jadi 330? Oh, berarti ditambah 60 derajat gitu kan. Tambah 60 derajat sama dengan berarti sekarang langkah ketiga lihat perubahannya. Nah, ini kan bentuk X plus alpha. Bentuk X plus alpha di kuadran 4 mana? Bentuk X plus alpha di kuadran keempat berubah. Sinus berubah jadi apa? Sinus berubah jadi kosinus. Sinus berubah jadi kosinus. Kosinus dari siapa? Kosinus dari 60. Kosinus dari 60 derajat ya. Dari 60-nya. Nah, 270-nya diabaikan. Nah, terus langkah terakhir, tentukan tanda plus ataukah minus dilihatnya dari soal, bukan dari perubahannya. Lihatnya di soal. Di soalnya sinus apa kosinus nih? Di soalnya sinus. Berarti yang diperhatikan adalah nilai sinus ini. Nilai sinus ini di kuadran keempat positif atau negatif. Ingat, semua singa tangannya kosong. Berarti yang positif di kuadran 4 adalah kosinus ya. Kosinus, temannya kosinus adalah sekan. Berarti temannya Nih, saya lihatin lagi ya. Nih, semua singa tangannya kosong. Nah, di kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan sekan. Berarti nilai sinus adalah negatif dia. Berarti untuk nilai sinus ini ya, nilai sinus di kuadran keempat ya, sinus di kuadran keempat itu adalah negatif ya. Negatif berarti minus ya, di sini minus cos 60 derajat gitu. Jadi ingat ya, menentukan tanda plus ataukah minus bukan dari perubahannya. Pokoknya ngelihatnya dari soal, bukan dari perubahannya gitu ya. Jangan mentang-mentang ini berubah jadi kosinus, sinus ini berubah jadi kosinus. Kosinus di kuadran 4 kosinus di kuadran 4 positif. Salah itu ya kan. Menentukan tanda plus minus itu dilihat dari soal. Di soalnya sinus di kuadran keempat adalah negatif. Nah, dari situ menentukan tanda plus minusnya ya, bukan dari perubahannya. Jadi minus cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 kita lihat. Cos 60 derajat adalah setengah gitu ya. Nah, berarti sama dengan minus setengah ya. Nah, terus begitupun juga dengan yang bentuk X min alpha. Kalau bentuk X min alpha berarti sinus 330 derajat sama dengan sinus 360 derajat dikurangi berapa nih? Dikurangi 30 derajat kan? Dikurangi 30 derajat. Nah, itu adalah kalau bentuk X min alpha. Nah, sama dengan berikutnya lihat perubahannya kan ini. Kan langkah-langkahnya lihat letak sudut kuadran berapa, udah gunakan bentuk X min alpha atau X plus alpha udah. Ketiga lihat perubahannya. Nah, ini bentuk X min alpha di kuadran keempat. Bentuk X min alpha di kuadran keempat tidak berubah. Sinus tetap sinus ya. Sinus tetap sinus. Sinus dari berapa? Sinus dari 30 derajat. Nah, terus langkah terakhir adalah tentukan tanda plus atau minus dilihat dari soal, bukan dari perubahan. Nah, di soalnya sinus di kuadran keempat itu adalah negatif. Berarti negatif sin 30 sama dengan min sin 30 adalah min. Jadi sin 30 itu adalah sin 30 adalah setengah ya. Berarti min setengah. Hasilnya nilainya sama begitu ya. Jadi untuk sinus yang negatif itu untuk sudut yang negatif itu dipositifkan dulu. Positifnya berapa? Positifnya adalah sisanya gitu ya. Sisanya setelah udah tahu positifnya barulah kita tentukan cari si sinus ya, si positifnya itu gitu. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, sekarang untuk nomor F ya, langsung ke nomor F aja. Nah, nomor-nomor yang belum dibahas
Silakan kalian kerjakan sendiri. Nah, ini F. Ya. F itu adalah cos 930 derajat. Nah, berapa cos 930 derajat itu? Nah, ini kan sangat besar sekali sudutnya ya. Jadi ini harus diperkecil. Jadi gini sebetulnya. Ya, ini 0 atau 360 derajat. 90, 180, 270 derajat. Nah, kita putar-putar ya. Kita putar-putar ini 930 derajat. Satu kali putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Nah, muter lagi. Nah, berarti ini 2 kali putaran penuh berapa? 720 derajat. Berarti kurangnya berapa nih? 720 derajat ke 930 derajat berarti muter lagi. Kan tadi satu putaran penuh 360 derajat, muter lagi 360 derajat berarti 720 derajat. Oh, udah mau mendekati 930 nih. Udah mau mendekati 930 berarti kurangnya berapa? Kurangnya adalah berarti 210 derajat ya, 210 derajat. Nah, jadi ini berarti ini 210 derajat. Nah, berarti ternyata 930 derajat itu ketika diperkecil itu menjadi 210 derajat karena kan putaran pertama 360 derajat masih jauh ke 930 derajat. Muter lagi sekali lagi satu putaran penuh 360 derajat berarti nambah jadi 720 derajat. Oh, 720 derajat itu sudah mau mendekati 930. Nah, berarti kurangnya berapa? Oh, kurangnya 210 derajat. Jadi, yang digunakan adalah 210 derajat ini. Jadi, cos 930 derajat sama aja dengan cos 210 derajat. Begitu. Jadi, yang putaran penuh tadi mau berapa kali pun muternya, ya, yang kalau dia balik lagi ke 360, balik lagi ke 0, balik lagi ke 0, itu nggak dianggap gitu ya. Nggak dianggap. Mau 1000 kali putaran pun nggak dianggap. Jadi yang dianggap itu adalah kelebihan sudutnya. Sudutnya kelebihan berapa derajat gitu. Itu yang dihitung, yang dianggap ya. Nah, jadi barulah kita menghitung cos 210 derajat nih. Cos 210 derajat itu berapa sih gitu kan? Nah, tinggal hitung cos 210 derajat sama dengan kita menggunakan apa nih? Mau menggunakan mana? Gunakan yang X min alfa aja dah gitu kan ya. X min alfa berarti cos X min alfa. Kalau X min alfa kan 210 jatuhnya di kuadran 210 itu jatuhnya di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Ini ada di KW 3. Nih, di KW 3. 210 derajat adanya di KW 3 gitu jatuhnya ya. Nah, berarti kalau di KW 3 dibatasi oleh 180 dan 270 ya. Nah, berarti kalau kita menggunakan X min alfa, berarti siapa dikurangi siapa? Berarti 270 derajat dikurangi berapa supaya jadi 210? Dikurangi 60 derajat ya. Berarti sama dengan, nah berarti udah nih. Akan langkah-langkahnya adalah lihat nih. Langkah-langkahnya itu adalah kan lihat letak sudutnya ada di kuadran berapa. Udah kita mengetahui bahwa 930 sudah berubah jadi 210, berarti letak sudutnya ada di kuadran 3 sudah ya kan. Nah, terus langkah kedua gunakan bentuk X min alfa atau X plus alfa. Oh, kita maunya X min alfa deh gitu kan. Ini X min alfa nih. Gunakan bentuk X min alfa berarti 270 kurangi 60. Sekarang langkah ketiga, lihat perubahannya. Bentuk X min alfa di kuadran ketiga berubah berarti kosinus berubah jadi sinus, kosinus berubah jadi sinus. Sinus dari siapa? Sinus dari 60 derajat. Langkah terakhir, tentukan tanda plus ataukah minus dilihat dari soal, bukan dari perubahannya. Lihat dari soalnya kosinus nih, kosinus 210 derajat. Kosinus di kuadran ketiga itu nilainya positif atau negatif? Oh, negatif ya kan? Berarti negatif sin 60. Yang positif siapa sih di kuadran 3? Kuadran 3 yang positif kan tangen dan kotangen. Berarti yang lainnya negatif. Berarti ini minus
nilai kosinus di kuadran ketiga itu minus, dia minus sin 60. Minus sin 60 berarti sin 60 dilihat lagi di sudut istimewanya, hafalannya adalah berarti setengah akar 3 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti sama dengan hasilnya minus setengah akar 3. Begitu ya. Ini hasilnya gitu ya. Nah, itu yang F. Nah, untuk nomor-nomor yang belum dibahas, silahkan kalian kerjakan sendiri ya buat latihan. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini diketahui jika tangent X sama dengan setengah, maka tentukan nilai dari 3 sin pi plus X ditambah cos X ditambah sin setengah pi min X. Sama dengan berapa ya? Nah, ingat, kita harus ingat ya. Ingat, pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini ingetin ya. Pi itu adalah 180 derajat. Nah, terus 3 sin pi plus X. Nah, kita ubah dulu ini. 3 sin pi plus X. Ya, kita tulis ulang, plus cos X plus sin setengah pi min X. Nah, ini pi itu kan 180, kita ubah 3 sin 180 plus X. 180 plus X ditambah cos X ditambah sin setengah pi itu setengah dari 180. Setengah dari 180 berarti 90 ya. 90 min X. Nah ini nih, berarti kan ini kita ketemu dengan 180 plus X 180 plus X, 90 min X, berarti kita ketemu dengan bentuk X plus alfa dan X min alfa. Nah, kita lihat di sini. 180 plus itu berarti dia di kuadran ke berapa tuh? 180 plus itu di kuadran ketiga nih ya. Di kuadran ketiga nih, bentar. Ini kita tulis ulang dulu. 3. Nah, 3 dikali, ya kan, ini kita mau menentukan hasil final dari sin 180 plus X itu jadi apa gitu ya. Nah, ini kita tahu bentuk 180 plus X itu ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga menggunakan bentuk plus. Di kuadran ketiga yang menggunakan bentuk plus itu adalah berarti nih, di kuadran ketiga yang menggunakan bentuk plus itu tidak berubah. Dia tidak berubah ya. Tidak berubah. Nih, berarti sin tetap sin. Sin tetap sin ya. Sin tetap sin. Sin dari siapa? Sin dari X-nya. Kan yang dipakai adalah ini yang di sini. Yang sudut pembatas tidak dipakai, dia diabaikan di sini ini. Nah, berarti yang dipakai adalah sin X. Nah, ini ya. Nah, hasil dari sin 180 plus X adalah sin X. Jangan lupa nilainya kan menentukan langkah-langkah menentukan nilai trigonometri itu ada 4 langkah. Langkah yang terakhir adalah menentukan tanda plus minusnya, kan gitu. Nah, ini kan setelah dilihat dari bentuk plusnya di kuadran berapa, ini kan di kuadran 3, terus menggunakan bentuk X plus alfa. Terus lihat perubahannya ini sinus tidak berubah dia, karena bentuk plus di kuadran ketiga itu tidak berubah, sinus tetap sinus. Langkah terakhir, yang langkah keempat itu adalah menentukan tanda plus minusnya. Nah, nilainya plus ataukah minus? Menentukan nilai plus atau minus dilihat dari soal ini. Di soal ini sinusnya kan dari bentuk awalnya sinus. Sinus di kuadran ketiga itu adalah negatif. Dia negatif. Nah, berarti min sin X itu adalah nilai finalnya. Hasil finalnya dari sin 180 plus X itu adalah hasil final adalah min sin X gitu. Nah, lalu ditambah cos X ya. Ditambah cos X, ini cos X tetap nggak diapa-apain dia, ditambah. Nah, yang ini nih, yang sin 90 min X. Ingat, sin 90 min X. 90 min X itu kita lihat dulu letak sudutnya ada di mana ini. Letak sudutnya ada di kuadran berapa ini? Ada di kuadran 1 ya, 90 min X itu kuadran 1. Nah, di kuadran 1 udah. Nah, langkah pertama kita tahu di kuadran 1. Langkah kedua bentuk X min alfa. Nih, udah langkah kedua bentuk X min alfa. Langkah ketiga lihat perubahannya. Berubah apa tidak menggunakan X min alfa di kuadran 1. Nih, X min alfa di kuadran 1 berubah.
Oh, berubah sinus jadi apa? Sinus jadi kosinus. Sinus berubah jadi kosinus. Kosinus dari siapa? Kosinus dari X. Langkah terakhir adalah tentukan tanda plus atau minus. Tentukan tanda plus atau minus dilihat dari soal, bukan dari perubahan. Lihat ini di kuadran berapa tadi? Kuadran 1. Di kuadran 1 nilai sinus positif atau negatif? Oh, kuadran 1 kan semua-muanya positif. Berarti ini semua-muanya positif. Berarti nggak usah dipikirin nilai negatif positif negatifnya ya. Pokoknya di kuadran 1 itu positif semua-muanya. Berarti hasil final dari sin 90 min X adalah cos X. Nah, gitu. Tinggal kita kalikan di sini, rapihkan. 3 kali min sin X adalah min 3 sin X. Ditambah cos X tambah cos X. Cos X tambah cos X karena sama ya, karena sama ini jadinya 2 cos X gitu. Nah, tinggal kita tentukan nilai sin X-nya berapa, nilai cos X-nya berapa. Dari mana? Dari yang diketahui ini. Diketahui tangen X sama dengan setengah, ya kan? Tangen X sama dengan setengah berarti kita jabarkan di sini kan tangen X sama dengan setengah. Setengah itu kan desa. Ini sa-nya ini gitu ya. Ini depannya 1, sampingnya 1. Berarti kita gambarkan sebuah segitiganya ya, sebuah segitiga siku-sikunya. Nah, sudutnya ada di sini, sudut X-nya ya. Depannya 1, depan ada di sini 1. Duanya samping ada di sini 2. Nah, berarti tinggal kita cari miring. Miringnya berarti miring sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah 1 5. Akar 5 ya. Jadi miringnya akar 5. Nah, udah tinggal masukin ke ini dia kita tinggal masukin ke sini. Kita butuh apa? Butuh sin X ya. Kita butuh sin X. Berarti sin X sama dengan berarti apa? Sin X itu Ini di sini sin X. Berarti sin X sama dengan depan per miring. Berarti depannya berapa? Depannya 1 per akar 5 gitu ya. Sin X-nya adalah 1 per akar 5. Masukin ke sini. Berarti min 3 kali 1 per akar 5. Terus ditambah 2 kali cos X. Cos X-nya, cos X cari lagi. Cos X sama dengan cos itu sami. Sampingnya berapa? Sampingnya 2 per miringnya adalah akar 5. Berarti sama dengan 2 kali 2 per akar 5 gitu ya. Nah, udah tinggal kita kalikin ya. Kita kalikin min 3 kali 1 per akar 5 jadinya min 3 per akar 5 ditambah 2 kali 2 per akar 5 berarti 4 per akar 5. Nah, berarti sama dengan jadinya berarti karena penyebutnya udah sama berarti tinggal jumlahkin atasnya. Min 3 tambah 4 adalah 1 per akar 5 gitu ya. Nah, barulah di sini dirasionalkin sama dengan 1 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 gitu ya, dirasionalkin. Karena penyebutnya bawahnya masih berbentuk akar, jadi wajib dirasionalkin. Jadi harus disederhanakan lagi gitu ya. 1 per akar 5 sama dengan tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Bawah kali bawah dulu deh. Bawah kali bawah, akar 5 kali akar 5 adalah 5. 1 kali akar 5 1 akar 5 gitu ya. 1 akar 5. Jadi 1 akar 5-nya taruh di sini. Nah, jadi gini. Jadi ini jadi bawahnya dulu akar 5 kali akar 5 5. Jadi 1 per 5 akar 5-nya ditaruh di samping. 1 per 5 akar 5 hasilnya gitu ya. Jadi inilah nilai yang diminta oleh soal tadi, hasilnya adalah 1 per 5 akar 5. Nah, sebetulnya di sini sin X sama dengan 1 per akar 5. Ini sebetulnya harus dirasionalkin. Ini juga cos X harus dirasionalkin karena bawahnya masih berbentuk akar. Tapi karena bukan yang ditanyakan adalah hasil penjabaran sepanjang ini nih, yang panjang ini dari ujung 3 sampai ujung sini. Maka
kalau mau merasionalkan pas di hasil akhirnya aja. Hasil akhirnya kan ini nih, 1/5, 1/5 ini hasil akhirnya. Nah, jadi dirasionalkinnya di sini aja nih, di pembahasan terakhir gitu ya. Nah, jangan di sini, nanti kalau ngerasionalin ini dirasionalin terus nanti di sininya puyeng. Udah pokoknya pas hasil akhirnya aja baru dirasionalkin gitu.